Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oli Alfardi dengan NIM 202240840508. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat tugas resum pertemuan ketiga mata kuliah media pembelajaran LCT dengan dosen pengampu Dr. Arman, Magister Pendidikan. Tugas resum dengan materi teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis LCD. Teori yang pertama, teori behaviorisme oleh Skinner. Behavior atau perilaku kuncinya harus ada perubahan perilaku yang perubahannya harus dapat diamati, diukur, baik yang perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan dari tidak suka menjadi suka, contohnya awalnya tidak suka sayur, namun setelah belajar tentang sayuran dan mengetahui manfaat sayur menjadi suka. Contoh mengukur sikap dengan skala sikap, yaitu yang awalnya suka menjadi tidak suka. Perubahan didukung oleh stimulus, bisa saat proses pembelajaran seperti pemberian tugas, diskusi, stimulus, dan respon itulah yang akan memberi perubahan. Stimulus harus diperkuat dengan pembelajaran yang menarik. Pemberian tugas, latihan soal, diberikan hadiah, dan pujian akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Teori pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Sivin. Teori belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan: register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kerja untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang untuk menyimpan informasi tanpa batas. Manusia belajar akan disimpan di memori otak sementara. Memori manusia ada 3 tahapan. Yang pertama, register sensorik, yaitu guru mengajar harus menggunakan sandi yang dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dengan teori ini harus menarik, unik, susah dilupakan, menyenangkan, dan paling mudah diingat. 3, cara menyampaikan pembelajaran harus agar tidak hilang, diberikan tugas, diberikan latihan soal, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Teori belajar kognitif oleh Robert Gagne. Belajar terjadi manakala guru mampu menyediakan suasana yang optimal. Belajar terjadi manakala guru mampu menyediakan syarat-syarat belajar. Belajar adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Pemberian mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan. Contohnya, kita mengajarkan siswa berhitung, maka diajarkan dahulu angka-angka harus secara berurutan. 4 jenis pengetahuan. Fakta, contoh ini adalah contoh ini adalah meja, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Alat pencernaan makanan. Konsep, belajar tentang fungsi dan tujuan. Prosedur tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Metakognitif atau belajar tingkat tinggi. Teori sistem dan desain pembelajaran sistematik. Menurut Gagne dan Brings, pembelajaran adalah sistem. Sistem adalah suatu komponen yang berhubungan satu sama lain. Jika guru akan mengajar, maka sistem itu harus dirancang dan didesain. Untuk membuat RPP, belajar harus terstruktur, berurutan, dan harus dipantau siswanya. Aplikasi dapat memberikan urutan informasi latihan. Penilaian sudah dapat menguraikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Implikasi teori objektivisme terhadap strategi penguraian media berbasis LCD. Strategi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu. Dan respon perilaku tertentu mengidentifikasi pembelajaran siswa, membutuhkan bimbingan, latihan individu, belajar, dan mengkonsentrasikan keterampilan prasyarat. Siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Teori aktivisme sosial oleh John Dewey. Belajar muncul ketika adanya pengalaman sosial, pengalaman nyata. Belajar harus terlibat langsung dalam aktivitas, contoh pergi ke sekolah, belajar berhubungan dengan isu-isu nyata. Menurut John Dewey, kurikulum itu tidak diatur oleh pemerintah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Belajar adalah penggolongan informasi yang dihasilkan interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Belajar harus memotivasi siswa agar siswa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Belajar harus melalui pemodelan. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang harus menjadi perhatian mereka. Pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan penampilan keterampilan yang baik oleh siswa yang
serupa. Teori scaffolding oleh Lev Vygotsky. Belajar terjadi karena adanya perbedaan individu dan perbedaan budaya. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara mereka. Teori scaffolding yang paling banyak dilakukan oleh dosen. Pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapatkan bantuan untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing siswa. Teori perkembangan anak oleh Jean Piaget. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif, sensor motorik, propaksional, konkret, dan operasi formal. Sensor motorik anak usia 2 tahun belajar dengan cara merasakan atau menyentuh, dingin, panas, keras, proporsional. Konkret harus ada benda nyata, bentuk bulat, berwarna mengajar harus menggunakan media. Belajar adalah mencampurkan apa yang sudah tahu dan apa yang belum tahu sehingga membentuk pengetahuan baru. Anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu melalui cara mereka sendiri. Teori discover learning oleh Jerome Bernard. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak lebih memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Belajar lebih bagus ketika siswa menemukan sendiri contoh pencampuran warna. Teori multiple intelligence oleh Howard Gardner adalah teori kecerdasan jamak, linguistik, musik, spesial, interpersonal, naturalis. Belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dengan cara yang berbeda tergantung pada model kecerdasan yang disukai siswa. Pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dengan menunjukkan kompetensi dengan topik dan materi yang sama. Implikasi teori inquiry terhadap strategi peningkatan media berbasis LCD. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry. Ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks, guru merasa bahwa kegiatan siswa masuk untuk membuat siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah isu dini nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi, mengizinkan cara belajar alternatif, dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.